Epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan kulit ari, yang merupakan lapisan kulit yang tahan terhadap air dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Adapun fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh dari risiko stres oksidan akibat paparan sinar UV maupun bahan-bahan kimia lainnya, memberikan warna kulit serta menjaga agar kulit tetap terhidrasi. B. Dermis. Dermis merupakan lapisan kedua dalam struktur anatomi manusia. Dermis berfungsi mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusunnya itu ada serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. D. Serabut saraf sensorik. Serabut saraf sensorik pada kulit berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, dan sensasi terbakar. E. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti tabung yang memanjang dan melingkar. Ukuran salurannya sebesar 0,06 mm sampai 0,08 mm. Terdapat 2-4 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh tubuh. Fungsinya yaitu mengatur suhu tubuh, mengeluarkan limbah tubuh, dan melembabkan kulit. F. Otot arrektor pili. Otot arrektor pili adalah otot kecil yang terhubung dengan setiap folikel rambut pada tubuh manusia. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan rambut dan menyebabkan timbulnya rasa berbulu atau berjejal pada kulit. Otot arrektor pili bekerja secara refleks, biasanya ketika kita merasa takut, kedinginan, atau merasa geli. G. Pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah pada kulit adalah untuk mengatur sistem saraf otonom atau saraf tak sadar dengan otomatis yang juga dapat dipengaruhi rangsangan atau sinyal tertentu. Adapun fungsi dari pembuluh darah itu di mana pembuluh darah ini ada beberapa fungsi. Pembuluh darah arteri fungsinya membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kapiler berfungsi memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Pembuluh darah vena fungsinya membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. H. Akar rambut. Akar rambut terdapat di dalam lapisan kulit, dikelilingi oleh folikel atau pori-pori dan terhubung dengan kelenjar yang memproduksi sebum atau minyak di kulit. Adapun fungsi dari akar rambut sebagai berikut, yaitu menjaga agar rambut tetap berada dan melekat di kulit kepala, mengalirkan sebuah zat gizi yang diperlukan rambut dari kulit kepala ke ujung batang rambut, serta mengatur pertumbuhan rambut. I. Kelenjar sebasi atau kelenjar minyak berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Kelenjar sebasi ini bersama dengan kelenjar keringat juga berperan dalam mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Terakhir itu ada rambut. Fungsi rambut itu mengatur suhu tubuh, melindungi dari paparan sinar matahari, bagian dari fungsi indera, mengurangi gesekan, serta melindungi kulit dan organ tubuh dari kotoran atau bakteri. Sklera. Sklera adalah bagian putih mata yang berperan sebagai lapisan pelindung untuk sebagian besar bola mata. Sklera berfungsi sebagai dinding penyangga bola mata, menjaga bentuk bola mata dan melindunginya dari cedera. B. Koroid. Koroid adalah lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Koroid mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi dan ketebalan 0,55 mm. Fungsinya sebagai penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. C. Retina. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya dan bayangan. Fungsi retina adalah untuk merespon cahaya yang masuk ke mata, sehingga menjadi sinyal elektrik untuk disalurkan ke otak secara tajam, jelas, dan ke depan. D. Bintik kuning. Bintik kuning pada mata mengacu pada area khusus di tengah retina yang dikenal sebagai bintik kuning atau makula lutea.
Bintik kuning ini memiliki warna kuning kemerahan yang disebabkan oleh pigmen khusus yang terkandung di dalamnya. Adapun fungsi bintik kuning itu pertama berperan penting dalam penglihatan warna, dan kedua berperan dalam aktivitas visual dan intens. Saraf optik. Saraf optik terdiri dari jutaan serabut saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak, berfungsi sebagai penghantar informasi cahaya dari retina ke otak. Bintik buta. Bintik buta juga dikenal sebagai bintik buta atau titik buta fisiologis yang merujuk pada area kecil di retina mata, di mana tidak ada sel-sel fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya. Adapun fungsi dari bintik buta yaitu berperan dalam pengujian penglihatan untuk mengevaluasi fungsi mata dan melacak perubahan pada retina, serta berperan dalam penglihatan perifer. Vitreous humor. Vitreous humor adalah substansi gelatinosa yang mengisi rongga di bagian belakang mata antara lensa dan retina. Adapun fungsinya yaitu memberikan bentuk dan struktur pada bola mata, mendukung fungsi refraksi, menghantarkan nutrisi ke jaringan, serta melindungi struktur mata. Lensa. Lensa mata terdiri dari berbagai jaringan transparan yang fleksibel dan terletak di belakang iris dan pupil. Fungsi dari lensa mata adalah membantu meneruskan cahaya ke retina agar gambar terlihat lebih fokus. Aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan bening di dalam bola mata yang diproduksi oleh badan siliara secara terus-menerus. Fungsinya yaitu memberikan nutrisi, mempertahankan bentuk mata, serta mengangkut limbah. Pupil. Pupil adalah bagian gelap di tengah mata yang berfungsi untuk merespon cahaya yang masuk. Iris. Iris adalah bagian mata yang berfungsi memberikan warna pada mata serta membantu mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata dengan menyesuaikan ukuran pupil. Kornea. Kornea adalah permukaan bening dan tipis yang berbentuk kubah terdiri dan berada di paling depan mata. Kornea ini melindungi pupil, iris, dan bilik mata depan atau anterior chamber, serta berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Terakhir itu ada otot. Otot mata ini berfungsi dalam mengatur gerakan bola mata, baik gerakan ke atas, kanan, maupun ke kiri. Tulang ingus atau landasan. Tulang ini terletak di dekat tulang malleus, di mana fungsinya itu adalah untuk memberikan respon tulang malleus. Tulang semicircular kanal. Semicircular kanal ini adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran semicircularis dan tersusun menjadi kesatuan pada posisi yang berbeda, di mana ketiga saluran tersebut adalah: pertama, kanalis semicircularis horizontal, 2, kanalis semicircularis ventricle superior, dan 3, kanalis semicircularis ventricle posterior, di mana fungsi dari semicircular kanal ini adalah untuk menjaga keseimbangan pada tubuh. Vestibular nerve. Vestibular nerve merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semicircular. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Cochlea nerve berfungsi untuk menghubungkan telinga ke otak. Cochlea. Cochlea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk cairan, berbentuk seperti cangkang siput. Cochlea ini berfungsi untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Eustachian tube. Eustachian tube adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Adapun fungsinya yaitu untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dan telinga luar agar seimbang, sebab tekanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini dapat mengakibatkan gendang telinga tertekan hingga sobek. Malleus atau martil merupakan tulang pendengaran yang menempel pada membran timpani.
Fungsinya yaitu untuk meneruskan getaran dari membran timpani. H. Tympanic membran atau gendang telinga. Membran timpani merupakan sebuah selaput yang memisahkan saluran atau lubang telinga luar dengan telinga tengah. Membran timpani sering disebut juga sebagai gendang telinga. Hal ini dikarenakan bentuk dari membran timpani ini menyerupai gendang telinga. Fungsinya itu untuk merespons suara yang ditandai dengan adanya getaran pada gendang telinga. I. Stapes atau sanggurdi. Bentuk dari tulang sanggurdi ini seperti sanggurdi kuda yang memiliki bagian yang melengkung. Fungsinya untuk memberikan respon dari getaran yang diteruskan oleh tulang stapes dan mengalirkan gelombang suara ke telinga dalam. Terakhir itu ada ear canal. Ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan juga tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm. Fungsinya itu sebagai tempat penghasil serumen dan mencegah benda asing atau serangga kecil masuk ke dalam telinga. Lidah adalah indera pengecap. Adapun fungsi lidah itu mengatur letak makanan saat mengunyah, membantu menelan makanan serta mengecap rasa makanan. Bagian pangkal lidah itu mengecap rasa pahit. Tepi lidah yang di tengah itu mengecap rasa asin. Tepi lidah yang dekat ujung lidah itu mengecap rasa asam dan ujung lidah itu mengecap rasa manis.